Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama kami dari tim PCNU Online Kabupaten Bogor. Kali ini kita bersama tokoh intelektual muda Nahdlatul Ulama, Cak Khalid. Beliau adalah santri dari Pondok Pesantren Manbahul Ma'arif Den Anyar Jombang, Jawa Timur, sekaligus jebolan dari Universitas Syarif Hidayatullah Ciputat. Gimana kabarnya, Cak? Alhamdulillah, baik. Cak. Korotok segera, Cak. Alhamdulillah. Oke, Cak. Sedikit, Cak. Kita mau mengedukasi permisa nih. Cak, kalau boleh tahu, Cak, apakah itu berarti pintu ijtihad sudah tertutup, Cak? Sebenarnya nggak ada istilah ijtihad tertutup, nggak ada. Yang ada adalah kemampuan yang terbatas. Ketika ada orang kemampuannya terbatas, kemudian ngomong-ngomong ijtihad, itu kan nggak layak kan. Seperti anak lulusan SMK kemampuannya selevel dengan SMK jurusan kesehatan misalkan gitu. Kemudian dia menganggap meresepkan sebuah obat. Gitu. Nah itu kemudian dia ngomong soal ini adalah soal tidak boleh ada istilahnya kooptasi ilmu dokter gitu. Tidak boleh monopoli dokter. Ini bukan soal monopoli dokter, ini adalah kapasitasnya gitu loh ya. Memang kapasitas orang sekarang itu kapasitasnya jauh nggak bisa dibandingkan lah gitu ya. Rendah maksudnya tuh gitu. Nggak selevel dengan ulama-ulama zaman dulu gitu. Nah sehingga ketika menuntut soal ijtihad dan seterusnya ya kapasitasmu sejauh mana? Kapasitasmu cuma segitu kok pengen begini. Ya ibarat anak lulusan SMK kesehatan dia memaksakan diri untuk bikin resep dokter kan gitu. Resep obat. Nah itu bukan persoalan kita dokter memonopoli bukan, tapi memang nggak ada kemampuan untuk membuat sesuatu yang seperti dokter resep kan. Menurut Cak Khalid itu tadi mungkin garis besarnya yang saya ambil itu, Cak, itu akan menjadi masalah. Lalu kemudian, Cak, kalau misalkan banyak orang-orang atau di zaman saat ini yang katakanlah menganggap pintu ijtihad yang tadi Cak bilang sebenarnya sudah ditutup, tapi persoalannya orang yang memang belum punya kapasitas, tapi sudah berani untuk berijtihad. Ini sebenarnya, Cak, efek mudorotnya, Cak, kalau dibiarkan ini seperti apa sih, Cak? Kalau Cak Khalid sendiri mungkin punya analisa. Ya itu bisa berbahaya. Gitu. Artinya menyesatkan umat. Menyesatkan umat kalau orang itu berijtihad di luar kemampuannya gitu. Jadi istilah ijtihad tertutup itu adalah istilah untuk mengungkapkan sebuah situasi di mana memang kemampuan intelektual itu sudah tidak bisa melampaui lagi gitu. Ya kita ini kalau saya melihatnya seustad-ustadnya orang sekarang itu mungkin orang awam zaman dulu gitu. Levelnya gitu ya. Level kemampuannya gitu loh. Itu orang sekarang mungkin ngerasa dia gelar saya udah tinggi nih, profesor, doktor kan gitu. Tapi coba dibandingkan dengan ulama zaman dulu dan sejauh mana kan gitu. Itu mungkin salah satu alasan juga, Cak, ya, kenapa katakanlah orang bocah kemarin sarjana agama baru kemarin sudah berani mesesatkan atau mengkritisi Imam Syafi'i, Cak. Oh, ada yang kayak gitu? Ada, Cak. Di Bogor banyak, Cak. Banyak di Bogor ini. Imam Syafi'i itu sesat karena terlalu berani melewati kemampuan Nabi Muhammad. Ya. Padahal dia nggak ngerti apa-apa dia. Idealnya, Cak, kalau menurut Cak Khalid untuk ijtihad pada era saat ini, Cak, ya, itu seperti apa sih, Cak? Istilah zaman sekarang itu sebenarnya karena semuanya sudah ada pembahasannya. Gitu. Ya, ijtihad kita adalah ijtihad bagaimana membuka lembaran-lembaran kitabnya para ulama. Rujuk tetap, Cak. Ya iya, itu ijtihad tuh bersungguh-sungguh. Cari itu takbirnya di kitab-kitab itu apa, penjelasannya gimana. Itu aja udah istilahnya itu bisa melakukan itu udah suatu keistimewaan yang luar biasa. Jadi orang karena kemampuan yang serba terbatas ini, jadi orang itu ya harus merujuk dari orang-orang yang sudah punya kemampuan yang luar biasa.
Sebagai contoh ini, saya yakin di Indonesia nggak ada orang yang selevel ini. Ada di Lebanon itu seorang ulama hadis, gitu. Orang yang pada usia kurang dari 18 tahun sudah hafal kutubus sittah, sanad dan matannya. Nah, namanya Syekh Abdullah Al-Haruri Al-Habasyi. Aslinya dari daerah Haror, dari Ethiopia. Wafatnya 2018 di ini. Coba, mana ada orang Indonesia yang pada level itu? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Itu pun beliau nggak berani ngomong kayak ini. Itu istiadat sendiri nggak ada. Tapi banyak Cak yang ngaku-ngaku mah. Nah, pernah ini beliau Syekh Abdullah Al-Haruri ini berdebat dengan namanya itu Nasiruddin Albani yang dianggap sebagai oleh kalangan Wahabi ahli hadis itu. Sebutkan 10 hadis dengan sanadnya, gitu kan ya. Sanad dan matannya, gitu ya. Nasiruddin Albani nggak hafal gitu. 10 hadis saja nggak hafal. Ulamanya Wahabi. Kata dia, saya bukan muhadis hifzi. Ya. Saya muhadis kitabi. Gitu. Les. Masa apa ada muhadis kitab? Ya kalau gitu saya juga bisa. Di sini kitab banyak gitu kan. Nanti saya rujuk gitu, saya buka lagi. Ya nggak bisa gitu. Jadi sehebat-hebatnya orang zaman sekarang itu sebenarnya ketaker. Dan alhamdulillah kita punya banyak ulama seperti itu ya. Ya alhamdulillah kita punya. 2018 kalangan Ahlussunnah masih punya Syekh Abdullah Al-Haruri. Angkatan lagi muhadis misalkan Ahmad Al-Ghumari dan lain-lainnya. Itu semuanya di kalangan Ahlussunnah semuanya, dan semuanya nggak ada yang sesombong itu. Semuanya ngikut madhab semua. Akidahnya ikut Imam Asy'ari, kemudian fikihnya madhab Syafi'i, banyak kan itu. Di sanad ya. Iya. Ada orang abal-abal baca tulisan Arab masih salah-salah gitu. Ya. Makanya saya juga kaget Cak, pernah nemuin orang yang aku ahli fikih Cak. Dia mengerti darah nifas, haid, wiladah, tapi dia nggak tahu darah istihadah. Kita bingung, waduh ahli fikih gimana nih. Nah inilah gitu. Ya memang harus belajar fikih. Supaya apa? Nah itu bahayanya begitu. Dolla wa dolla, dia sesat karena menyampaikan ke orang lain, membuat orang lain sesat.